Nah dari situ mulai sakit. Saya itu sakit-sakitan selama 3 bulan, panas banget. Itu setiap udah ashar sama tengah malam jam 1 itu kayak gitu. Saya mendatangi beberapa tempat yang seperti itu. Ada yang sebutnya Ustadz, ada yang tempat yang malah ada yang bilang Ustadz ini kamu udah ke tempat hitam, udah ke tempat putih gitu kan. Salah satunya saya waktu itu memang untuk menyembuhkan suami biar tidak melirik wanita lain. Tapi dengan seiringnya waktu saya udah hilang perasaan saya ke dia, ya udah. Nah kemarin-kemarin 2018-19 lah saya bertanya lagi pada seseorang itu hanya untuk mengembalikan, semoga orang-orang yang berhutang kepada saya dilancarkan gitu kan. Ya, makanya gini, ketika kita dalam Islam kan juga diajarkan ya, ketika kita melihat ada orang bermaksiat, jangan mencacinya, jangan menghinanya. Kenapa? Karena bisa jadi hari ini dia orang bermaksiat, tapi besok bisa jadi dia orang lebih mulia dari kita. Iya, betul. Jadi jangan pernah menyuruh apapun dosa yang dibuat orang, nggak tahu kita besok dia kayak apa. Iya. Kenapa? Karena kadang orang bermaksiat, orang buat dosa itu hanya sebuah pelampiasan, ya kan? Hanya sebuah pelampiasan untuk sebetulnya untuk menyelamatkan diri. Daripada aku bunuh diri, bagus aku tatuan, melampiaskan gitu ya. Melampiaskan rasa kecewa daripada mati, bagus udah tatuan aja, habis minum minuman saja, kan gitu. Nah, dia pelampiasan. Iya. Betul, Ustaz. Betul kan? Memang Dan seperti itu kan. pengen coba-coba sih intinya mah. Tapi menyesalnya mah gede banget. Nah, Takut. makanya itu tadi kita sebetulnya ya ini kan jadi pelajaran. Jadi kita nanti kalau punya anak keturunan, berikan dia lingkungan yang baik. Iya. Kenapa? Ketika dia marah, ketika dia kecewa, dapat lingkungan baik, maka pelampiasannya adalah kepada sesuatu yang baik. Iya. Gitu. Makanya tadi saya permisalkan, kalau misalkan andai saja waktu kecewa itu dapatnya tampil aktivis masjid, maka sudah jadi dai semua, dai semua. Gitu. Cuman dapatnya sama orang tatuan, jadi ya orang tato. Betul. Nah kemudian sebetulnya ya tato itu kalaupun nggak hilang total tidak ada masalah sebetulnya. Cuman kan secara simbolik kadang-kadang itu ada tato itu membuat kita jadi nggak apa namanya tidak full untuk bisa betul-betul menikmatin ibadah. Nah ada rasa minder. Nah itu yang kemudian kita harus, itu kan ketakutan sebetulnya. Ya makanya saya bilang tadi kan setiap orang dia punya ketakutan pada diri sendiri. Makanya itu pertempuran pada jiwa sendiri. Padahal sebetulnya kalau misalkan sudah abaikan itu kan masa lalu saya, kan selesai sebenarnya. Tapi kan nggak semudah itu, nggak segampang itu. Nah gitu. Luar biasa ya. Ini problematikanya banyak sekali ya Ustaz. Ketika pada masa lalu sehingga akhirnya sampai ada di titik jenuh melampiaskan pada hal-hal yang negatif. Nah, teteh. Tadi kan mohon maaf ya, kan sebelumnya kita ada Ruqyah nih, terutama tadi dua orang nih teteh yang pakai gamis biru sama terjadi ada reaksi yang cukup menjadi jadi sorotan mungkin ya. Jadi ini kalau kita kan melihat dari reaksi itu menyimpulkan bahwa ini kayaknya serius gitu. Serius si gangguannya atau keluhannya gitu. Mungkin pernah ada cerita nggak tentang mungkin ada dulu saya pernah datangin seseorang meminta kepada hal-hal yang mungkin ada sangkut pautnya dengan kesirikan, atau pernah mendatangi siapa sehingga mungkin ada pasang susuk atau apa, itu pernah ada cerita seperti itu nggak dengan teteh? Ya, silakan. Dulu pas suami yang pertama, kebetulan itu dari keluarganya itu emang mereka percaya sama yang gitu. Yang mistis gitu ya. Percaya dari yang sama yang kayak gitu. Nah kebetulan waktu itu juga pernah pas waktu mergokin suami lagi selingkuh gitu ya. Lagi berdua sama perempuan. Nah waktu itu pas malam-malam, tengah malam lah, saya itu ditinggalin dulu di jembatan gitu. Selokan gede, dia
pergi nganterin si perempuannya itu dulu. Nah dari situ mulai sakit. Saya itu sakit-sakitan selama 3 bulan. Panas banget. Itu setiap udah ashar sama tengah malam jam 1 gitu kayak gitu. Nah udah gitu, nah terus saya diobatin, ceritanya diobatin sama suami. Iya sama suami, ya? Iya yang dulu yang diobatin ke tempat yang nggak tahu, yang kayak gitu. Bukan dokter gitu. Iya bukan dokter gitu. Nah dari situ saya disuruh jikirin ini, itu yang kayak gitu. Iya dikasih amalan berapa ratus itu katanya setiap itu. Terus dulu yang hamil kemudian sempat hilang itu istri sama yang suami itu? Bukan itu baru kemarin. Oh baru. Iya. Nah. Jadi pernah diobatin ke, kalau tadi yang dikasih amalan berarti kan ke dokter biasanya seperti amalan zikir. Iya. Dia pernah dibawa ke tempat seperti itu. Iya. Kalau Teteh mungkin pernah ada kisah-kisah yang mungkin dulu pernah mendatangi orang pintar mungkin. Ya saya memang dari keluarga saya memang keluarga ustazah ya, cuman saya kan banyak bergaul di luar. Saya apalagi saya kan di dunia properti ya, saya di luar gitu, jadi masukan agama iya, masukan yang ininya iya gitu kan. Saya mendatangi beberapa tempat yang seperti itu, ada yang sebutnya ustadz, ada yang tempat yang malah ada yang bilang ustadz ini kamu udah ke tempat hitam, udah ke tempat putih gitu kan. Salah satunya saya waktu itu memang untuk menyembuhkan suami biar tidak melirik wanita lain, tapi dengan seiringnya waktu saya udah hilang perasaan saya ke dia, ya udah. Nah kemarin 2018-19 lah saya bertanya lagi pada seseorang itu hanya untuk mengembalikan, semoga orang-orang yang berhutang kepada saya dilancarkan gitu kan, bisa membayar lah istilahnya mah gitu. Karena uang saya ya hampir ratusan juga, saya memberikan, saya niatnya tulus sih memberikan pinjaman, tapi bukan bank atau bukan apa, pinjam dulu dong buat modal 20-30 gitu. Saya mah ikhlas, dilebihin enggak mau, ya udah sok, asal kamu bisa bekerja untuk anak istri kamu gitu kan. Tapi sampai pembayaran tuh ya sampai sekarang wassalam gitu kan. Mogok lah, jadi saya tak ambek ya. Ya udah wes, saya mah langsung ke tempat yang gitu. Urusan hutang. Nah, awak ini tolong yang ini, yang gitu sampai segitunya ambek Urusan suara hutang. Tolong ini disantet semua. Enggak disantet, cuma ya Ustadz, iya soleh kan nih, bukakan lah pikiran hatinya, mata hatinya agar dia mau membayar, menyicil gitu. Karena saya juga kasihan ke dia ketika dia meninggal dalam keadaan berhutang, sementara saya belum ikhlas. Mungkin 1 juta 2 juta saya diikhlaskan. Solusi dari ustadznya ketika meminta tolong itu gimana? Solusinya ya kamu amalkan ini. Tapi memang ada, maaf ya, ada bekerjanya juga. Ujuk-ujuk yang 3 tahun nggak bayar, Bu, ini transfer, wah nggak gede sih, cuma 500. Hah, nggak salah ini. Oh berarti saya hampir percaya ke dia gitu. Ya Allah, baru sadar. Nah, saya percaya ke dia, bukan ke Allah. Nah itulah, jadi mungkin banyak jin di saya untuk makanya saya interaksinya mungkin tadi seperti agak heboh gitu. Kalau pernah nggak ada hal-hal seperti itu? Enggak sih, kalau keluarga bapak mah iya masih suka percaya sama keris, karuhun gitu. Kalau saya mah alhamdulillah enggak percaya sama karuhun aja, saya nggak percaya gitu. Karuhun gua lagi ini ya. Iya, kayak kalau keluarga bapak mah kan karuhunnya macan sana gitu. Kalau saya mah nggak percaya, lihat hantu aja nggak pernah gitu, apalagi karuhun gitu. Ini berarti memang tadi yang dua ini experience-nya dengan hal-hal yang seperti itu, datangi orang pintar, pernah ada pengalaman di situ, sehingga tadi terbukti di reaksinya gitu. Jadi kalau kita pernah datang ke orang pintar, dia efeknya memang seperti itu. Dia memasukkan, pertama ini ya, saya sudah dapat kenapa janin itu bisa hilang, karena dulu pernah dibawa ke orang pintar waktu sama suami yang pertama. Nah kalau kita berobat sama orang pintar, maka dia akan memasukkan khodam ke dalam tubuh kita, kemudian kita jadi tumbal. Nah kemudian dia akan itu buat kita sakit, kemudian termasuklah hilangnya janin itu bisa karena diambil sama khodam itu. Nah jadi dijadikan tumbal sama dia, seperti itu. Jadi solusinya gimana? Solusinya ruqyah. Kemudian kalau berarti kan gangguannya di perut ya.
selalu sakit berarti itu, nyeri gitu. Kemudian seperti ada kehidupan di perut. Iya, kadang suka kayak ada gerakan gitu tapi Dari gerakan. Itu harus rutin meminum air ruqyah. Air ruqyah. Jadi buat air ruqyah itu kan mudah. Tinggal siapkan air, kemudian baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali, kemudian diminum. Dan itu rutin setiap hari. Kemudian rutin dengarkan ayat-ayat ruqyah syariah. Dan ini memang perjuangan, memang harus istiqomah, dilanjutkan, dilakukan terus menerus sampai gangguan itu hilang, jangan pernah berhenti. Oke. Artinya ini kan apa yang kita tanam dulu, apa yang kita sekarang kita memanen, dan ini semuanya adalah cara Allah untuk membersihkan itu semuanya. Betul. Tinggal diterima saja, dijalankan. Kalau hutang, Ibu, saran saya sudah masuk. Ibu ikhlaskan itu, maka Allah akan ganti dengan cara lain. Amin. Justru kalau ibu kejar masalahnya, orang yang hutang itu lebih galak dari orang yang Indonesia. betul sekali. Betul banget. Ya salah satunya mungkin dari mereka, saya nggak tahu ya, saya pernah disembuhkan juga, kayaknya sepertinya mau menyantet saya, karena kan biar nggak nagih lagi nih. Ketika saya ketemu sama dia, saya luluh, dan seperti ini ketika menagih. Ketika mau pergi, saya semangat 45 gitu kan, awas Neng baca Yasin sama ini tatap matanya, boro-boro mau tatap, baru juga mau kesini langsung gini sayanya. Ya Allah. Nah, jadi saya juga termasuk kena sihirnya dia gitu. Ketika saya menagih langsung sayanya lembut. Makanya sekarang sudah ikhlaskan saja. Ya udah ikhlas. Ikhlaskan. Anggap sedekah. Iya, memang niat sedekah udah sedekah Atau udah Pak Ustadz itu hasil kerja keras, capek tuh saya sendirian dari uang, atau udah saya ini 300 juta tuh. Itu katanya belum ikhlas. Ikhlasnya atau Ustadz di rukyah deui saya. Aman teh. Ya, nanti kalau udah agak sehat operasinya. Iya, mau lagi saya kita mau rukyah lagi insyaallah biar ikhlas melunaskan hutang. Tapi benar Bu. Jadi nanti kalau Ibu benar-benar ikhlas, sudahlah ridho kan aja, bukan terpaksa ya karena dia ya udahlah capek aku nagih hutang gitu kan. Itu nggak ikhlas namanya. Justru ikhlas itu diutamain, udah nggak apa-apa lah. Nah itu saya mau tanya, untuk katanya kalau kita mau ikhlaskan hutang kita harus ada akad sama yang punya. Nggak perlu akad. Jadi akad nanti dikira mau nagih hutang. Enggak, maksudnya gini kan, saya ikhlaskan gitu seperti ini saya ikhlaskan hutang Anda sekian gitu. Enggak. Oh enggak, udah diam aja, ikhlas. Kalau dia bayar terima. Kalau Ibu udah ikhlas, dia menang. Dia kira dukun dia lebih hebat dari Ibu. Iya. Tapi Pak Ustadz, kadang kita yang sekarang mah ikhlas gitu. Tapi pas lagi kita nggak punya gitu ya, kepikiran ingat si itu punya utang gitu. Itu biasa, itu kan setan, nggak apa-apa. Kuaing sih. Tua di pengkolan. Yang dinilai juga ikhlas yang pertama itu. Ya. Nanti ya kalau nggak ikhlas, balik ke ikhlas lagi. Memang berbolak-balik. Untuk menjaga hati kita untuk senantiasa ikhlas itu adalah sesuatu yang paling berat. Kita sholat aja rakaat pertama bisa ikhlas, rakaat kedua udah nggak bisa. Ingat kompor, ingat apa ya? Ingat hutang. Sedih kalau cerita Allah. Ya Allah. Sampai gitu saya sampai berarti belum konsen saya. Baik, menarik ya. Dan ternyata setelah rupiah pun nih masih ada nih jin-jinnya masih pada berapa? Jina ya. Pada Tete ya, tete yang soleha insya Allah. Amin. Jadi sekali lagi dari saya sedikit. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir yang ada gangguan-gangguan ini. Ini kita kan sudah punya UAS Center. Ya. Ibu-ibu bisa datang kapan saja, tinggal minta waktunya terafisnya. Nanti teman-teman yang lain yang misalkan hari ini belum bisa datang, tapi mau terapi, nggak harus dengan saya. Kita udah punya tim di sini. Saya sudah latih semuanya bisa rukyah. Jadi silakan datang ke sini untuk betul-betul membersihkan. Dan di sini ini tempat ini memang saya buat, memang saya sudah wakafkan, dan semua terapi untuk rukyahnya gratis. Jadi silakan datang.
tinggal minta jadwal sama US Center yang di bawah. Dan nanti kalau ada tetangga, ada kawan yang ada gangguan, nggak apa-apa bawa ke sini. Yang mau buang susu ilmu hitam, itu yang mau ikhlas hutangnya juga. Di bawah punya tanah utangnya di bawah kan yang punya hutang bawa sini. Biar sadar. Saya mah Ustaz. Ya, alhamdulillah ya tadi ya menarik ceritanya, ada yang sedih, ada yang sedikit lucu, tapi di balik semua itu kita intinya harus bersyukur ya Teh ya. Alhamdulillah dengan kondisi sekarang kita sudah paham. Sampai sekarang yang dulunya mungkin mohon maaf mungkin dulu tidak mengenal itu apa pakaian syar'i, itu apa ini, sekarang sudah semuanya tertutup dan sudah mau untuk thalabul ilmi, belajar tentang agama dan menyesali semua perbuatan yang dulu dilakukan atas dasar menyelisihi perintah Allah ya tentunya ya. Nah ini ada closing statement nggak dari teteh-teteh atau mungkin sebenarnya bukan closing statement, tapi memang harus ditanya ini. Tadi kan sudah ceritakan semuanya. Harus ada pertanyaan terakhir. Apa hikmah yang paling besar yang bisa diambil dari kejadian yang dulu terjadi sampai sekarang? Ya, hikmahnya apa nih? Ya itu mungkin closing statement itu hikmahnya dari semua yang terjadi itu, kesimpulannya atau keinginan cita-cita teteh-teteh semua itu apa? Hikmahnya apa? Kemudian nanti kan ini akan didengar sama banyak orang. Mudah-mudahan yang teman-teman di rumah juga bisa mengambil hikmah dan bisa merasakan apa yang kita rasakan ya. Gimana dulu, walaupun dulu seperti itu hati kita kayak apa, sekarang kayak hati kita kayak apa, itu kan nanti bagaimana sudah bisa mereka rasakan gitu. Ya mungkin dari sebelah sini satu pegang agak dekat sedikit. Hikmah yang terbesar kalau hikmahnya mah ya sekarang lebih bisa berdamai sama masa lalu, sama orang tua yang berpisah, terus lebih baik dalam menjalankan rumah tangga karena ingin memberikan yang terbaik gitu buat anak. Jangan sampai apa yang saya alami sama anak saya. Kalau pesan-pesannya mah buat semua orang dimanapun, jangan pernah coba-cobalah sama yang kayak gitu, apalagi anak broken home ya. Kayak saudara-saudara saya kan Ustadz kalau dibilangin kamu tuh nggak boleh gitu, kaos nu teu karasa wae cenah kan gitu. Menjawab nate janganlah kalau bisa mah. Jangan sampai masuk ke lubang hitam gitu, dunia hitam. Itu aja Ustaz. Kalau saya insya Allah hikmah dari semua ini, saya akan lebih ikhlas dan lebih tegar menerima qada dan qadar dari Allah, itu ketentuan takdir saya. Apakah saya nanti bersuami lagi atau saya diberikan insting untuk menikah lagi gitu. Mudah-mudahan saya pokoknya saya harus lebih ikhlas lah menerima takdir dari Allah, itu aja. Kalau sudah ikhlas suaminya datang. Amin. Calon suami. Kalau saya dengan ada saya sekarang itu lebih bersyukur aja, lebih banyakin bersyukur aja. Mau apa-apa juga lebih baik disyukuri aja. Karena setiap kejadian itu pasti ada ibrahnya. Saya ambil aja itunya, yang baiknya aja. Ibrahnya. Oke, Ustaz. Dari aku? Iya. Oke, dari saya, jadi setiap orang punya masa lalu, dan masa lalu itu adalah sejarah, nggak perlu terlalu dijadikan beban hari ini, karena beban hari ini sudah banyak, beban ke depan juga lebih banyak lagi. Jadi jangan dibawa beban masa lalu ke hari ini dan ke hari esok. Kemudian semua orang sama, manusia ini semua sama di mata Allah. Maka jangan pernah kita menghina atau mencaci orang yang sedang terjebak dalam dosa, ya. Karena apa? Karena bisa jadi hari ini dia berkelimang dosa, besok dia lebih mulia dari kita. Betul. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menghina ya seseorang yang melakukan dosa, maka dia tidak akan mati kecuali dia diuji dengan dosa yang dia pernah hina itu. Jadi, masya Allah, nauzubillah ya, jangan pernah sekalipun kita menghina orang yang melakukan dosa, karena nanti kita akan diuji dengan dosa itu. Dan belum tentu kita bisa menghadapin
ujian itu ya lebih baik daripada orang yang kita hina tersebut. Jadi ini menjadi pukulan telak bagi kita yang kita harus menyadari ya. Udah hidup jadi diri sendiri saja, tidak perlu menilai orang lain. Ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya bahwa hidayah itu perlu dipaksakan, nggak bisa ditunggu. Ya, kalau orang selama ini bilang, oh hidayah itu nanti juga dapat hidayah, enggak. Hidayah itu harus dikejar. Ya, betul. Hidayah ada yang dikejar. Ada orang-orang yang dipilih sama Allah untuk dapat hidayah walaupun dia tidak cari. Tapi lebih banyak ya orang-orang yang mendapatkan hidayah itu karena dia betul-betul mencari. Seperti itu. Oke teman-teman, tadi ya luar biasa banyak sekali Ibro yang bisa kita ambil di hari ini. Semoga menjadi jariah juga buat tete-tete yang sudah menginspirasi teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang masih kebingungan harus melakukan apa ketika ada di posisi seperti mereka. Oke teman-teman, jangan lupa ya subscribe channel Ustadz Eri Abdul Rahim, di komen, di like, di share ke teman-teman sebanyak-banyaknya untuk kebermanfaatan, insya Allah jadi amal jariah. Jangan lupa untuk selalu mengamati channel Ustadz Eri Abdul Rahim dan nantikan episode selanjutnya bareng saya dan Ustadz Eri Abdul Rahim di diskusi putar arah, diskusi seputar aktivitas dan rukyah. Insya Allah kita bertemu lagi di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.